Saya bikin mesin tato sendiri, saya nato. Ya Masya Allah ya waktu itu. Karena belum kenal agama ya saat itu. Circle-nya tambah luas lagi kan. Jadi tukang tato yang, mohon maaf, yang datang untuk bertato saat itu, kalau sekarang masih mending yang datang ke tato orang-orang yang suka fashion. Kalau dulu preman, ya udah kenalan premannya makin luas. Jadi makinlah saya asik di dunia itu. Tapi satu ketika nih tahun 98, saya merasa capek Mas Adam. Merasa jenuh gitu. Dan saat itu ya Allah turunkan hidayah ke saya justru saat saya lagi mabok gitu. Pada saat ini saya mencintai Nabi Isa, saya mencintai Yesus karena saya cinta Yesus, saya berusaha mengikuti ajaran Yesus, yaitu bertauhid. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sejak 2015 sudah banyak orang yang merasakan khasiat dari Herbal Plus Probiotik MBio Pro. Dan sekarang giliran Anda yang akan merasakan khasiat nyata dari MBio Pro ini. Bisa jadi ini adalah jawaban dari doa-doa Anda selama ini yang sedang menginginkan jalan kesembuhan dari berbagai macam penyakit. MBio Pro dibuat dari 10 ramuan herbal lebih yang kaya manfaat dan kemudian difermentasi dengan probiotik sehingga menghasilkan sebuah produk yang insya Allah bisa menuntaskan berbagai masalah kesehatan. Klik tautan di bawah untuk info selengkapnya dan segera rasakan keajaibannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Ngaji Cerdas, balik lagi bersama saya dan Fatih 1453, tentunya di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insya Allah mencerdaskan umat. Tentu bagi mereka yang mau berpikir tentunya ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, Masya Allah, Tabarakallah, kembali kami sampaikan, kami dan tim Ngaji Cerdas sedang berada di Purwokerto ya. Dan insya Allah kami juga akan mewawancari beberapa narasumber yang ada di Purwokerto. Termasuknya adalah Masya Allah yang saya semoga Allah merahmati beliau adalah Pak Erik. Assalamualaikum Pak Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget Pak Erik bisa jumpa Pak Erik. Masya Allah, mudah-mudahan. Saya tuh sering nonton videonya Pak Erik tuh waktu awal-awal diuploadnya, Masya Allah ya. Jadi alhamdulillah bisa ketemu, Allah mudahkan. Izin nanti untuk sharing Pak Erik untuk membagikan kisahnya bagaimana hijrahnya menjadi seorang muslim Pak Erik. Oke. Nah tapi sebelum ke Pak Erik, bagi sahabat Ngaji Cerdas yang belum mendukung channel ini dengan cara subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, kemudian juga jangan lupa untuk like, komen, dan tekan tombol loncengnya ya, sehingga tidak terlewatkan video terbaru dari Ngaji Cerdas. Dan juga Alhamdulillah Ngaji Cerdas juga menjual beberapa produk ya, salah satunya yang sudah ada di hadapan kami, ya ini adalah Walid Parfum. Nanti sahabat Ngaji Cerdas juga bisa cek di link yang sudah kami sediakan di bawah. Nanti di sana ada beberapa produk termasuk juga Walid Parfum, dan insya Allah hasil dari hasil dari parfum ini dari produsennya itu diperuntukkan untuk wakaf pendidikan 100% insya Allah. Dan juga mungkin dari Pak Erik nih, Masya Allah, ada salah satu produk yang mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak Erik sendiri nih. Ada apa nih Pak? MBio Pro. MBio Pro. Ya, herbal probiotik. Masya Allah. Ini untuk apa kasih tuh? Ya, ini herbal probiotik, jadi hampir untuk semua masalah kesehatan. Dari satu produk ini kita meracik dari berbagai ramuan herbal ditambah probiotik hidup. Jadi kandungannya bakteri nih, bakteri hidup. Jadi ada manfaat herbal dapat, manfaat probiotiknya dapat, sehingga bisa reaksi cepat. Masya Allah. Kayak gitu. Untuk pemesanannya bagaimana Pak? Ya, pemesanan bisa melalui admin pusat ya, CS pusat di WA, boleh nanti dicatat 081392636007. Masya Allah. Ya. Dan ini sudah tersedia di berapa daerah Pak? Atau di Purwokerto? Ini melalui, ini kan agen dan reseller. Ya, agen dan reseller ada di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Ya, ini 7 tahun umurnya. Jadi dirilis 2015 awal dulu. Ya, nanti bisa dibuka di websitenya mbiopro.com, www.mbiopro.com. Nanti saya akan coba tanya lebih detail lagi Pak, bagaimana ininya. Tapi sebelum itu mungkin Pak izin untuk bertanya tentang kisah Pak Erik nih.
Sebelum ke itu, Pak Erik, mungkin pengen kenal lebih dalam lagi sama Pak Erik nih. Mungkin asal dari mana, kemudian backgroundnya apa gitu ya. Saya pengen kenal Adamnya lebih jauh, Pak Erik. Siap. Saya lahir di tahun 78 di Purwokerto. Ya, 78 berarti udah kepala 4 ya. Di Purwokerto, dan besar juga di Purwokerto sampai saat ini ya, masih betah di Purwokerto alhamdulillah. Dan saya mengenal Islam di umur 20 tahun. Nah, berarti tahun. Di 98. 98 ya. Iya. Yang dimana saat itu belum ada media sosial, Pak Erik. Mungkin belum ini ya, belum canggih ini ya. Belum. Tapi Pak Erik, tapi sebelum ke sana Pak Erik, mungkin agama dulu kalau boleh tahu. Oh iya. Saya terlahir di keluarga Konghucu. Keluarga yang menganut kepercayaan Konghucu. Jadi boleh dibilang ibadah yang pertama saya lakukan ibadah dengan cara Konghucu. Yang saat itu disebut ibadah ya, gitu Konghucu. Jadi yang dikenalkan pertama kali ke saya ya Konghucu. Di sini tuh ada kelenteng ya, karena ibadahnya Konghucu kan di kelenteng. Kelenteng Hotikbyo namanya, itu di dekat Pasar Wage di Purwokerto. Nah, dulu saya sama nenek saya selalu diajak ke situ kalau nenek saya ke kelenteng. Kebetulan nenek saya asli orang lahir dari Tiongkok, dari China. Jadi nenek saya memang asli kelahiran China. Bahasanya untuk keseharian menggunakan bahasa Mandarin dan bahasa Banyumas. Nggak bisa bahasa Indonesia. Ya, jadi bisanya bahasa Mandarin dan bahasa Banyumas. Jadi kalau di rumah saya terbiasa mendengarkan percakapan Mandarin dan percakapan Banyumas, begitulah kurang lebih. Nah, itu pertama. Kemudian saya TK, masuk disekolahkan di TK Katolik. Nah, itulah mungkin perpindahan dari, kalau Konghucu mungkin lebih ke tradisi. Betul, ya, ke tradisi keluarga kami ya Konghucu, kemudian ke Katolik. Karena saya masuk TK Katolik, akhirnya saya masuk Katolik. Kemudian SD juga di SD Katolik sampai saya mengikuti pendidikan katekumen untuk baptis. Ya, katekumen ya. Jadi karena tidak dibaptis dari kecil, jadi harus ikut pendidikan katekumen dulu untuk bisa dibaptis gitu. Ya, jadi pendidikan dulu ikut. Ada sekolah minggu, terus ada pendidikan katekumen yang 1 pekan berapa kali, nanti sampai selesai, terus kemudian baru dibaptis, sah tuh menjadi Katolik. Nah, sampai SMA saya pun masih di SMA Katolik. Dan ketika dulu di Katolik, saya aktif ya, termasuk kegiatan KUR, itu paduan suara, sampai dulu ketika SMA pun ikut remaja pelayan altar itu yang mendampingi pastor saat misa gitu kan. Terus teater-teater untuk hari raya seperti Natal dan lain-lain. Terus seperti hari raya gereja lah yang membutuhkan acara teater gitu ya. Nah, itu saya juga aktif di situ. Bisa dibilang gitu. Pak Erik taat ya pada saat itu ya, Pak Erik? Taat. Dalam taat. Tapi sebelum itu Pak Erik, pandangan apa yang Pak Erik simpulkan terhadap Islam sebelum Pak Erik pas ketika Pak Erik itu aktif-aktifnya gitu di dalam agama ini dulu? Jadi ketika mulai tahu Islam sebenarnya kecil ya, dari kecil itu kebetulan saya tinggal tidak jauh dari musola. Musola ini dulu aktif, ada kajian gitu kan. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang dengan tidak secara langsung saya dengar gitu aja lah, kajian atau kemudian tadarusan gitu ya, apalagi kalau pas bulan puasa itu kan, pada subuh ada kultum gitu kan kedengeran tuh karena saya deket gitu, nggak sengaja dengerin oh gini Islam, oh gini gitu ya. Nah, dari kecil teman-teman saya juga kebanyakan Islam. Puasa, wah asik tuh puasa. Dan saya sangat menghormati teman-teman saya ketika saya puasa. Ketika saya main, mereka puasa, saya juga tidak berani makan atau minum di depan mereka. Dan saya menikmati suasana seperti itu justru ya. Nggak puasa, tapi saya kok kayak ikut puasa, tapi saya menikmati itu. Mungkin lebih ke situ. Kemudian, saya orang yang tertarik dengan sejarah, Mas Adam. Masya Allah. Sejarah. Saya senang baca kisah-kisah. Termasuk kisah-kisah Nabi. Nabi Adam, ya kan, bertemunya Adam dengan Hawa, kemudian Nabi Musa, ya, Nabi Isa, sampai ke Nabi Muhammad, Rasul kita. Nah, perjalanan Nabi itu yang akhirnya menggelitik saya, ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Gitu.
Kalau kita belajar sejarah, mungkin teman-teman yang menyaksikan video ini nanti boleh cek lagi, boleh kilas balik lah tentang perjalanan para nabi ya. Sirah. Itu. Nah, saya kemudian menyimpulkan Mas Adam. Oh, berarti dari dulu sebenarnya agama itu satu. Ini pemikiran logis saya saja, logika saya sendiri. Agama itu satu. Karena ketika Allah menurunkan nabi, itu kan misinya sebenarnya biar manusia ini tauhid. Iya. Gitu kan. Emang. Itu menurut saya dulu gitu kan. Saya baca gitu kan. Oh ya, mulai dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Daud, Nabi Isa dan seterusnya sampai ke Nabi Muhammad. Kan misinya bagaimana manusia ini bertauhid gitu kan. Nah, oh berarti agama ini satu. Nah, kalaupun sekarang berbeda-beda, sebenarnya nggak berbeda, tetapi masih ada orang, mohon maaf, yang masih menggunakan ajaran lama gitu ya. Ajarannya Nabi Isa masih dipakai. Sayangnya ajarannya Nabi Isa yang dipakai saat ini sudah melalui improvisasi yang terlalu jauh lah, boleh bilang gitu ya. Gitu. Karena sebenarnya banyak yang dibuat banyak tambahan juga. Tambahan gitu ya. Nah, sekarang nih ajaran yang paling update ya adalah ajarannya yang diturunkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu yang akhir zaman ini untuk umat akhir zaman dan sudah nggak ada lagi kan utusan lagi, udah penutupnya adalah Nabi Muhammad. Nah, saya berpikir, oh berarti sebenarnya yang sekarang agama yang diakui seharusnya memang Islam. Seperti ejaannya disempurnakan mungkin kalau saya dulu menyamakan ya, ejaannya disempurnakan. Dulu nulis U itu dengan huruf O dengan E ya. Iya, OE. Iya, itu U. Kemudian C, T dengan J. Jadi C. Nah, sekarang kalau kita contoh nih ngelamar kerja atau bikin surat resmi, ngelamar kerja aja deh. Kita pakai ejaan yang lama, tentu kan lucu. Tentu ini kan sudah nggak terpakai gitu. Nah, mungkin seperti itulah. Wah, saya makin tertarik dengan Islam. Tapi saat itu saya belum memutuskan untuk masuk Islam. Masya Allah. Masih ngeriset ya Pak ya, masih riset, masih pengen tahu ya dari sejarahnya. Ya begitulah gitu. Karena kebetulan saya suka sejarah gitu. Ya. Berarti bisa ada bilang Bapak ini pembaca hebat ya, Masya Allah ya, bisa. Ya, referensinya banyak mungkin ya. Karena itu pembaca bisa jadi, tapi yang sifatnya apa ya, narasi ya. Saya nggak terlalu suka yang sifatnya argumen, yang penjelasan gitu. Ya gue nggak seneng. Saya mungkin orang yang dominan otak kanan. Jadi kalau baca sesuatu yang narasi, yang cerita, itu seneng. Karena otak kanan saya juga bekerja. Bacakan tuh otak kiri nih. Bacakan tugasnya otak kiri. Nah, otak kanan saya bekerja ketika cerita. Saya membayangkan. Saya membayangkan. Ya gitu kan. Iya. Jadi otak kanannya ikut ke bawah gitu lah. Nah, akhirnya saya punya kadang-kadang membuat adegan sendiri kan di imajinasi saya gitu loh. Dengan membaca itu. Mungkin ke situ sih gitu. Iya. Bukan sebagai pembaca yang ini yang ya. Gimana gitu ya. Kutu buku bukan gitu. Cuma karena saya tertarik dengan cerita. Saya suka dengan yang sejarah itu tadi, cerita. Saya selalu penasaran dengan sejarah gitu. Gitu sih Mas Adam. Masya Allah. Nah, dari sejarah. Mungkin itu trigger awal mungkin Pak ya. Bisa jadi trigger awal. Nah, trigger utamanya di mana Pak Erik ketika itu? Oke, trigger utama saat itu justru posisi saya sedang hancur-hancurnya Mas Adam. Hancur itu di posisi yang luar biasa lah dulu. Kalau ini bukan sesuatu yang dibanggakan, tapi mudah-mudahan ini jadi inspirasi ya buat teman-teman yang lagi menyaksikan video ini. Tahun 96, 97, 98 adalah masa-masa kelam saya. 96 saya lulus SMA, saya selesai SMA. Setelah selesai SMA itu kan pergaulan makin bebas nih. Udah nggak sekolah kan, saya udah nggak sekolah, makin bebas. Usia saya saat itu menjelang usia-usia yang sedang cari jati diri lah, mungkin boleh tepat dibilang seperti itu ya. Mulai remaja, mulai cari teman-teman baru, lingkungan baru, eksperimen dengan hal-hal baru kan gitu. Nah, pergaulan makin luas. Saat itu kebetulan saya ditemukan dengan teman-teman yang Masya Allah senang dunia malam gitu kan. Nah, saya ke bawah tuh dunia malam. Ya, namanya habis selesai sekolah, pengangguran, nggak ada kegiatan, banyak di dunia malam. Akhirnya nyoba tuh alkohol, nyoba tuh drugs gitu kan. Nah, keterusan lah ceritanya. Karena ketika itu ya ketemunya lingkungan seperti itu lagi. Circle-nya kan begitu ya. Circle-nya seperti itu. Nah, saya senang seni. Saya orang yang senang seni. Dulu saya cari duit dengan melukis. Melukis yang real ya, jadi realistis. Saya
suka foto orang tuh, dilukis di pinggir jalan gitu kan. Akhirnya dari seni itu saya sempat jadi tukang tato juga, Mas Adam. Saya bikin mesin tato sendiri, saya nato, ya Masya Allah ya waktu itu. Karena belum kenal agama ya saat itu. Circle-nya tambah luas lagi kan, jadi tukang tato. Yang, mohon maaf, yang datang untuk bertato saat itu, kalau sekarang masih mending yang datang ke tato orang-orang yang suka fashion. Kalau dulu preman. Waduh. Ya, kalau sekarang dengan dulu beda. Dulu tukang tato itu yang datang preman. Kalau sekarang mungkin orang fashion gitu ya. Sekarang dulu zaman saya itu datang preman. Ya udah, kenalan premannya makin luas. Jadi makinlah saya asik di dunia itu. Tapi satu ketika nih tahun 98. Saya merasa capek Mas Adam. Merasa jenuh gitu. Dan saat itu ya Allah turunkan hidayah ke saya justru saat saya lagi mabok gitu. Saat saya lagi parah, tengah malam, habis kita pesta lah gitulah, party. Habis party, keadaan tinggi banget, keadaan mabok, nggak bisa pulang. Kemudian mau pulang nggak bisa, mau ngeletak di jalan masih malu ya, walaupun mabok tapi masih malu juga. Saya milih tempat yang sepi untuk saya bisa menggeletakkan diri. Itu di tengah lapangan bola Mas Adam, tengah lapangan bola yang sepi, nggak ada orang lah gitu. Intinya biar saya ngeletak tuh nggak ada orang lihat. Nah, itu lihat lagi bulan purnama tuh, lihat bulan. Bulan ini kok dua gitu ya. Bulan dua itu bukan karena bulannya dua, bukan keajaiban alam, tapi mata saya udah nggak beres gitu kan, karena terlalu mabuk. Dicoba disatukan, misah lagi. Dicoba disatukan, misah lagi. Saya ngomong ke teman saya, satu itu saya berdua yang letak. Nih, bro, kita lihat bulan aja nggak bener gitu. Nggak jelas. Apalagi kalau kita lihat masa depan. Masa depan kita kemana gitu ya. Lihat aja nggak jelas gitu. Lihat bulan nih di atas kita. Kan kita tiduran ini kan. Itu aja nggak jelas. Bagaimana kalau lihat masa depan? Apalagi lihat masa depan gitu. Terus gimana ini gitu. Mau berhenti apa? Berhenti yuk gitu. Kita harus stop nih dari seperti ini. Saya sama teman saya. Ya udah, gimana caranya berhenti? Ngaji aja yuk gitu. Saya yang ngomong gitu. Ngaji aja. Ya. Masya Allah. Saya belum masuk Islam ya. Tapi saat itu entah kenapa saya punya keyakinan, saya bisa stop kalau saya ngaji. Ini mohon maaf nih. Saya dulu aktif di gereja. Aktif kan, tiap minggu, tiap Ahad tuh pagi, tiap minggu pagi saya ke gereja. Cuma pulang dari gereja yang mabok lagi. Kenapa? Karena saya nggak pernah mendapatkan kajian ya, sebut saja kajian di gereja. Yang insentif sifatnya apa ya? Betul, mabok haram, mabok dosa. Saat itu kan yang ada ngebunuh itu dosa, ngerampok itu dosa, mencuri itu dosa, berzina itu dosa, itu ada. Selama saya belajar di gereja, tapi mabok itu dosa itu nggak ada gitu loh. Akhirnya ya pulang gereja mabok pulang gereja. Nah, maka saya kepikiran yang bisa membuat saya stop untuk mabok, saya ngaji nih. Ya udah besok ngaji, oke ngaji. Dulu rambut saya panjang, gondrong kan. Paginya itu saya datang ke Ustadz untuk ya minta nasihat lah. Konsul ya Pak? Konsul nih ceritanya. Nah, Assalamualaikum, dibukain pintu, Ustadznya kaget. Ini ada orang dua, preman, gondrong-gondrong, matanya masih merah, masih bau naga gitu kan. Pengen ngaji gitu. Ustadznya masih salah tingkah juga, masih bingung ini orang datang ini waras atau enggak kan gitu ya. Oke, mau ngaji, mau belajar agama, iya. Udah sholat belum? Nah, saya bilang, maaf Tat, saya belum bisa sholat. Saya belum pernah sholat. Dan saya baru menyatakan diri masuk Islam. Jadi sebelum ke Ustadz itu, saya sudah sama teman syahadat kalau mau masuk Islam, siap, saya syahadat. Saya syahadat. Dan saya dua kalimat syahadat itu sudah hafal. Dari sebelum itu? Karena saya belajar kan. Karena saya suka sejarah. Ini orang masuk Islam dengan membaca dua kalimat syahadat. Saya udah ngerti. Dan saya hafal adzan. Masya Allah. Sebelum masuk Islam, saya sudah hafal adzan. Kenapa? Karena dulu di TVRI tiap maghrib adzan. Dan nggak dimatiin ya Pak ya? Nggak dimatiin, saya lihat terjemahannya kan gitu. Adzan itu bagus loh terjemahannya, marilah kita berbuat kebaikan gitu kan, dan segala macam. Dulu saya waktu kecil udah hafal. Udah hafal kalimat-kalimat azan, urutannya sudah ngerti gitu. Nah, ketika itu saya bersyahadat tidak sulit dong, tidak perlu dituntun lagi gitu, karena saya sudah hafal. Oke, dikasihlah buku. Gini aja Mas, ini tolong dibawa pulang, nih saya kasih buku sama ustadznya tuh. Buku judulnya masih ingat, Tuntunan Sholat Nabi. Nah, dikasih. Itu terjemahan Mesir, itu dulu terjemahan Mesir.
Ini buku bagus, pelajari cara sholatnya, ya nanti dipraktekkan, nanti pekan depan kesini lagi. Gitu. Nah, cuma dikasih buku. Pulang, buka, berusaha belajar cara sholat, itu baca buku malah makin nggak mudeng gitu loh. Karena saya nggak ngerti gerakan sholat, belum pernah dikasih buku, suruh belajar sendiri, makin nggak jelas saya. Udahlah, tadi saya katakan, saya orang yang dominan otak kanan. Praktek aja deh gitu. Oh iya, Praktek aja deh gitu. Saya masih ingat maghrib nih, adzan maghrib, saya ngajak teman saya, tolong ajarin saya wudhu. Nah, saya masuk ke masjid, ajarin saya wudhu, saya mau sholat. Teman saya senang banget kan. Ini teman saya agak beres nih, bukan ikutan anak malam gini. Ketika lihat saya pengen diajari wudhu, senang banget. Saya ajari. Nah, disitulah pertama Mas Adam saya mendapatkan keajaiban yang luar biasa. Ketika saya wudhu, saya diajari sama teman-teman bilang, itu bro, cuci tangan dulu. Nah, cuci tangan nih, saya membayangkan, oh iya ini tangan nih banyak salah nih, tangan ini banyak kotor nih, tangan saya banyak dosa, dibasuh. Kumur-kumur saya ngebayangin, oh ya nih, mulut saya banyak berbicara yang nggak baik, saya banyak mengucapkan hal-hal yang buruk gitu, kumur-kumur. Basuh muka, saya basuh muka, oh ini banyak mata saya melihat yang nggak benar. Kaki sampai ke kaki saya banyak melangkah ke maksiat. Itu kebayang. Nah tadi saya suka berimajinasi kan, kebayang. Setelah wudhu itu saya merasa badan saya seger. Masya Allah. Seperti habis mandi di mata air yang airnya sejuk banget. Pandangan tiba-tiba terang. Pokoknya nyaman sekali. Saat itu wudhu itu nyaman gitu. Saya merasa bersih. Saya merasa enteng nih. Saya merasa pandangan saya terang. Gitu. Ini baru wudhu. Saya sudah dapat sesuatu yang luar biasa. Bagaimana ketika saya sholat. Gitu. Nah, sholat. Saat itu saya ditemenin. Saya nggak bisa sholat bro, gimana? Udah ikuti gerakannya aja. Baik. Karena sholat jamaah, ketika kita ikut saja jadi makmum, itu pahalanya sama. Walaupun saya nggak bisa ngapa-ngapain, udah ikuti aja. Oke, masuk. Nah, qadarullah saat itu sudah masuk rakaat kedua, Mas Adam. Masuk rakaat kedua, saya ngikutin aja. Takbir ikut takbir, ruku ikut ruku, sujud ikut sujud, tahiyat, sampai akhirnya salam ikut salam. Ya kan, instruksinya saya ngikutin, gitu kan. Saya nggak ngerti kan, ketinggalan satu rakaat. Salam ikut salam. Nah, saat itu orang sebelah saya nggak kenal saya juga nggak kenal, nepuk. Mas, sampean kurang satu rakaat. Waduh, rakaat itu apa sih Pak? Gitu kan. Loh, sholat kok nggak ngerti rakaat gitu. Pak, mohon maaf Pak, ini sholat pertama kali saya dalam hidup saya ini, saya melakukan sholat pertama kali. Saya belum bisa sholat, tapi saya pingin mengamalkan sholat dan saya ikut sholat di sini. Saya nggak ngerti rakaat. Kalau tadi bilang kurang satu rakaat itu yang seperti apapun saya nggak ngerti. Gitu. Obrolan itu didengar sama jamaah-jamaah yang lain. Gitu. Kemudian mulailah kan menarik perhatian tuh, orang mendekat. Ini udah preman tobat, masih gondrong kan tadi itu, nggak ngerti rakaat, ikut sholat. Tapi mungkin di pandangan mereka ada semangat. Akhirnya ya dari situlah pintunya banyak yang pengen ngajar saya, pengen ngebimbing saya. Nah, kebetulan saat itu masjid ada di kompleks universitas di UMP itu ya, di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang banyak dosen-dosen yang akhirnya membimbing saya. Jadi saya temannya dulu dosen-dosen akhirnya. Akhirnya circle jadi beda ya. circle-nya berubah kan. Jadi circle dosen-dosen, ustadz-ustadz, banyak orang yang ngebimbing saya. Itulah di situ titik ketika saya masuk Islam, awalnya dari situ Mas Adam. Masya Allah. Gitu. Berarti circle itu penting ya Pak ya? Kalau tadi saya bisa ambil cerita dari Pak Erik nih. Iya, circle penting, Masya Allah. Dan ini harusnya buat pelajaran juga nih buat kami dan sahabat ngaji cerdas juga nih. Kalau pilih circle ya bukan berarti kita milih-milih ya Pak ya. Kalau mau baik tuh harusnya cari circle yang baik juga. Betul. Pak Erik, dari Pak Erik pribadi sendiri nih Pak Erik, untuk berkenalan sama Tuhan dalam Islam Allah Subhanahu Wa Taala, ini kan pastinya perlu ini ya, perlu perjalanan dan harus juga mungkin kan harus memuaskan akal Pak Erik juga. Betul, gitu, harus menenangkan hati, karena kan kita kan manusia berlogis, apalagi Pak Erik ya kan. Bagaimana Pak perkenalan dengan Allah Subhanahu Wa Taala Pak? Logika yang sederhana yang saya tangkap begini, tadi ya, yang secara ketika saya berusaha menyimpulkan bahwa sebenarnya agama itu satu, hanya diupdate tiap adanya Nabi datang bawa updatean, Nabi kemudian datang bawa updatean lagi, ya kan, diperbarui seiring perkembangan zaman, sampai akhirnya akhir zaman nih kita diupdate yang paling update, seperti jari 5.
sudah paling update, ditambah 1 menjadi tidak sempurna. Betul. Jadi 6 kan nggak sempurna, udah 5 ini udah paling sempurna. Kurang tidak sempurna, lebih pun tidak sempurna. Nah, sejarah itu yang saya ambil. Nah, berarti dari dulu Tuhan pun satu, Masya Esa. Allah. Gitu. Nah, tadi saya katakan, semua nabi misinya adalah membuat manusia bertauhid kepada Sang Pencipta, yaitu Allah, kita sebut Allah. Nah, sama. Dulu sebenarnya ketika saya Katolik, seharusnya saya bertauhid. Karena apa? Saya baca lagi Injil. Banyak fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Nabi Isa atau dipanggil Yesus itu sebenarnya mengajarkan umatnya untuk bertauhid, bagaimana berdoa, bagaimana berharap sesuatu hanya kepada Allah, bagaimana bersujud hanya kepada Allah. Masya Allah. Gitu. Kalau sebenarnya umat Nasrani, mohon maaf, umat Nasrani semua mengikuti ajarannya Nabi Isa, ya tauhid. Gitu. Nah, cuma kan ini bikin-bikin sendiri lah istilahnya gitu ya. Banyak yang ditambah. Banyak yang ditambah, akhirnya malah Nabi Isa yang utusan akhirnya menjadi di Tuhan kan. Itu saking cintanya mungkin ya. Dan saya pun sampai saat ini saya mencintai Nabi Isa, saya mencintai Yesus karena saya cinta Yesus, saya berusaha mengikuti ajaran Yesus, yaitu bertauhid. Ya, dan saya akhirnya dari situlah mungkin akhirnya saya makin kenal Allah setelah saya masuk Islam. Ya dari dulu Allah itu sama. Tuhannya Nasrani, Tuhannya Yahudi. Ya, dari kitab terdahulu kitab Taurat juga, kitab Injil juga, Al-Qur'annya yang ditulis sebagai Tuhan adalah Allah. Allah hanya satu, Pak. Hanya satu. Dari dulu juga sama, nggak ada Tuhan beda-beda deh. Satu. Masya Allah. Itu yang kemudian logika sederhana saya begitu Mas Adam akhirnya makin memantapkan saya. Oh ya udah jelas ini. Udah nggak perlu ada perdebatan batin lagi di saya. Udah clear, udah jelas. Memang ini agama yang diperuntukkan untuk umat sekarang gitu. Gitu aja. Ya harusnya mungkin teman-teman kita yang belum memeluk Islam harus sadar ya Pak ya. Mudah-mudahan sih dari ya mungkin wasilah. ini jadi referensi ya. Ya, kalau ini referensinya begitu sih teman-teman, apalagi mudah-mudahan ini disaksikan banyak orang juga insya Allah. Dan mungkin ada teman-teman yang lagi bimbang nih ya. Oh saya pengen ini udah mantepin aja karena gini logikanya bukan kita sebenarnya bukan fanatik pada golongan pada apa. Kita fanatiknya sama Allah. Ya kan? Kita fanatiknya sama Allah. Jadi ketika kita mau mengenal lebih dekat sama Allah, kita cari deh jalan yang paling memudahkan kita lebih kenal dekat dengan Allah. Sama kalau kita pengen nih, saya pengen kenal sama tokoh tertentu nih, gitu, sama manusia tertentu yang kita idolakan. Saya pengen ketemu nih. Nah, mana cara yang paling cepat biar kita bisa kenalan? Lewat orang dalam kah, lewat ini kah, segala macam. Nah, sama ketika kita mau mengenal Allah, cari deh agama yang paling membuat kita makin dekat dengan Allah. Masya Allah. Gitu. Wah, kalau Islam luar biasa. Waduh, ya. Masya Allah. Luar biasa. Islam itu jelas banget. Apalagi rambu-rambunya. Wah, lengkap ya Pak Erik ya? Lengkap, struktural sekali struktural, ya. Jelas gitu. Mana yang hitam, mana yang putih, mana yang abu-abu tuh mapping banget lah kalau boleh bilang itu terpetakan dengan jelas. Jadi kita ngerti bahkan subhat seperti apa gitu. Oh ini subhat nih, kita hindari. Kenapa? Subhat itu nanti pintunya kita masuk ke neraka gitu. Iya, kayak pintunya kita ke haram gitu ya. Baru subhat kita akrab dengan subhat. Ini yang memudahkan kita ke haram. Nanti itu kan jelas banget di ajaran Islam. Masya Allah. Gitu. Makin jelas rambu-rambunya, insya Allah makin kita bikin selamat kan gitu kan. Gitu sih Mas Adam. Masya Allah. Saya berinding. Pak Erik, apa namanya? Ketika sudah syahadat Pak Erik, mungkin kan pasti kan Pak Erik perlu penetrasi terhadap ibadah ya. Jadi awal-awalnya gitu ya. Seperti tadi bilang Pak Erik awal-awalnya sudah sholat juga gitu kan. Belum lancar nih Pak Erik kan Betul, gitu. betul. Nah, fase di mana Pak Erik ini lancar itu gimana? Awal-awalnya gimana? Iya. Jadi kenikmatan dulu yang kita dapat ya. Saya dapat nikmatnya sholat. Tadi nikmatnya wudhu, nikmatnya sholat. Akhirnya saya menantikan saat-saat waktu sholat berikutnya kan. Saya pengen wudhu lagi. Karena wudhu itu nyaman. Saya nggak pernah dapat air yang luar biasa sejuk. Ini mungkin kalau teman-teman yang Islam dari lahir nggak merasakan nih. Ya kan Mas Adam juga sama mu'alaf. Mungkin Mas Adam juga masih teringat betul ketika wudhu pertama kan. Itu kan luar biasa. Ini nggak bisa dirasakan sama teman-teman kita yang Islam dari lahir gitu kan. Kita ngerasain. Saya kepengen dapat lagi nih. Segernya air wudhu. Saya pengen dapat lagi nikmatnya sholat. Saya akhirnya pengen bisa. Nah, tadi ketika praktek, akhirnya saya belajar di buku itu lebih mudah. Belajar gerakan sholat, belajar mulai dari Al-Fatihah, ya, mulai hafalin surat-surat pendek. Nah ini, saya diuntungkan. Karena tadi rumah saya dekat musola, saya akhirnya hafal ini surat Al-Ikhlas sebelum saya masuk Islam. Dan itu surat tauhid Pak. Ya, itu kan tauhid ya.
Jadi Al-Ikhlas sudah hafal nih, jadi gampang. Saya ngapalin Al-Fatihah, Al-Ikhlas sudah ada, bisa dong sholat. Nah gitu kan. Tinggal tambahan doa tahiyat gitu kan. Jadi nggak terlalu lama nih Mas Adam, nggak terlalu lama saya bisa sholat sendiri gitu kan. Bisa tahu, tinggal hafalin, 2 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Udah ngerti. Sehari 17 rakaat. Oke, gitu saya gitu. Nah, sambil belajar amalan-amalan yang lain. Baca Quran, alhamdulillah juga nggak terlalu lama. Ya Allah mudahkan lah. Ya ini memang udah janji Allah ya. Ketika kita mau mendekatkan diri sama Allah, Allah akan lebih mendekatkan diri kan. Kita lebih dimudahkan. Saya dimudahkan banget, alhamdulillah. Baca Quran saat itu, saya masih ingat dulu metode Al-Barqi. Nggak tahu sekarang saya masih ada atau enggak. Tapi dulu saya pakai metode Al-Barqi yang diajarkan oleh Ustadz Amir. Ustadz Amir ini dosen ekonomi UMP. Ya, mudah-mudahan Ustadz Amir menyaksikan. Saya masih ingat betul. Ngebimbing saya, ngenal huruf mulai alif, ba gitu kan. Nah, itu 8 pertemuan, saya masih ingat banget. 8 pertemuan, akhirnya saya sudah bisa ke Quran ya. Walaupun masih asbun. Tajwidnya masih belum ya. Yang penting ngerti huruf, bisa baca gitu ya. Terus saya dihadiahi sama Ustadz Amir Al-Quran dulu kan. Dibelikan Al-Quran. Nah, akhirnya kan berulang-ulang. Nah, itu. Masya Allah. Sholatnya jadi lancar, baca Qurannya juga lancar. Kemudian saat itu menjelang saya masuk Islam kan sudah mendekati Ramadan. Jadi dimudahkan lagi kan. Timingnya pas banget mau Ramadan, masuk Ramadan, ibadahnya tambah kenceng gitu kan, karena banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan, sholat sunahnya, ya kan, tidak hanya sholat malam, sholat duhanya juga, qobliyahnya juga, ya semuanya akhirnya kita coba lakukan. Apa sih yang bisa saya lakukan ini ibadah. Saat itu saya masih status pengangguran nih, jadi lebih banyak saya. Disibukkan dengan ibadah. Gitu. Tapi nggak ada yang bolong-bolong puasanya. Puasa 30. Pertama full, alhamdulillah 1 bulan full dan tidak mengalami kesulitan. Allahu Akbar. Ya kan karena nikmat itu tadi, Mas Adam. Saya bolong banget. Saya nggak ada bolong. Sampai itu tadi wajib sunnah, ya tidak hanya wajibnya, sunnahnya pun alhamdulillah nggak bolong gitu. Duhanya, sholat malam itu nggak bolong. Dan itulah doa saya yang luar biasa. Mungkin doa pertama saya yang sampai saya menangis adalah saat malam takbir itu, malam takbiran, malam Idul Fitri. Malam Idul Fitri, sholat maghrib berjamaah, kita berbuka, kemudian terdengarkan takbiran itu di masjid. Saya doa, ya Allah, jangan hilangkan kenikmatan Ramadan ini. Saya ingin merasakan kenikmatan ini di after Ramadan, di hari-hari di luar Ramadan. Itu doa saya, sama saya menangis. Ini nikmat banget ya Allah, gitu, luar biasa. Masya Allah. Begitu dekat dengan Allah, saat itu saya pengangguran, yang secara materi saya nggak punya, gitu. Tapi saya merasakan kayak damai banget nih hidup nih, gitu. Kayak kita tuh nggak ada beban, gitu, damai banget. Kenapa? Ya karena mungkin dekat dengan Allah. Ya orang dekat dengan orang yang berkuasa kan udah senang banget. Iya. Begitu dekat dengan orang yang punya pengaruh tuh, apalagi ini penguasa jagat gitu kan ibaratnya. Gimana nggak tenang kan gitu. Makanya saya nggak pengen lepas dari itu. Ya, jadi pengen hari-hari Ramadan itu bisa ke bawah sampai di luar Ramadan. Itu doa saya. Itu luar biasa Mas Adam. Masya Allah Pak Erik, luar biasa Pak Erik. Semoga Allah jaga terus Pak Erik ya. Amin ya Allah. Amin. Ya. Amin. Kemudian Pak Erik kan terlahir dari suku Chinese ya Pak Erik. Dan qadarullah saya juga demikian. Dan saya marganya Li Pak Erik. Oh, saya Tan. Tan. Tan ini udah viral ini di mana. Masya Allah ya. Dan kemudian juga backgroundnya agamanya Katolik. Pasti kan ada respon dari keluarga ketika mendengar Pak Erik masuk Islam nih. Ya, jadi yang pertama dari ibu saya. Saya dibesarkan ibu single parent. Jadi ketika saya usia 6 tahun, mama saya dan papa saya bercerai, berpisah. Saya ikut mama. Nah, mama saya membesarkan saya seorang diri, kemudian sampai besar, mungkin kesedihan luar biasa ya, mama saya melihat saya begitu parah ya, dulu nggak pernah pulang rumah cuma ganti baju keluar lagi, nggak pernah peduli dengan keadaan mama saya yang saat itu lagi sehat atau lagi sakit, saya nggak pernah tahu gitu kan, cuma pulang ganti baju keluar, pulang dalam keadaan mabok segala macam. Tiba-tiba mama saya melihat saya berubah drastis, berubahnya cepat sekali, rambut dipotong rapi, pakaian yang abut-abutan jadi rapi, apalagi banyak yang Masya Allah dulu saya masih ingat banyak yang menghadiahi saya baju koko, Masya Allah. baju muslim. Saya diajak, ayo ikut saya gitu. Ada ustadz ya di situ, dosen itu. Karena saya akhirnya mainnya di situ kan. Ayo ikut, kemana Tat? Ayo ikut aja gitu. Ternyata diajak ke toko pakaian, ke
toko busana muslim, udah milih gitu. Wah, jadi saya punya stok tuh banyak tuh alhamdulillah, dikasih teman-teman ustadz, dikasih teman-teman dosen dulu. Akhirnya kan pakaian-pakaian lama saya sudah tidak mau pakai. Wah, saya nyaman pakai baju yang benar saya ini. Nah, mama saya lihat nih, saya nggak cerita, mas saya udah masuk Islam tuh saya nggak cerita, ya? Tapi mama saya lihat sendiri, ini anak berubah nih, ini anak jadi ke masjid nih. Nah, akhirnya ngobrol lah. Nggak apa-apa, kan ditanya itu gimana anaknya, Erik udah masuk Islam, nggak apa-apa, yang penting jadi orang benar. Itu jawaban mama saya. Jadi nggak ditentang, nggak di ini, pokoknya udah nggak apa-apa, yang penting jadi orang benar. Dan melihat perubahan drastis ke arah positif ya seneng mama saya. Ya, mohon doanya karena mama saya saat ini belum masuk Islam. Mohon doanya dari teman-teman saudara semua. Mudah-mudahan hidayah diberikan ya, ada kesempatan sebelum mama saya habis usia bisa diberi kenikmatan seperti yang saya rasakan juga. Masya Allah. Gitu. Masya Allah. Ya, gitu Mas Adam. Kalau untuk interaksi setiap hari setelah Perik sekarang ini gimana Perik maksudnya? Untuk motivasi juga untuk mualaf nih, kadang-kadang mualaf ini bingung nih, dia mualaf dia sulit untuk berinteraksi dengan keluarga, dia sudah jadi seorang muslim. Nah, kalau dari Perik gimana? Iya, itu tadi mungkin ada yang bisa kita tarik benang merah. Yang penting udah tunjukkan dulu deh ya. Iya. Tunjukkan dulu bahwa Islam itu nuntun kita ke arah yang lebih baik. Jadi diam-diam dulu nggak apa-apa. Jangan langsung ini ya, diam-diam dulu. Tapi tunjukkan kita ini sudah berubah. Dan itu memang harus dirasakan betul, bukan direkayasa. Saya harus kelihatan baik, bukan itu. Tapi insya Allah nih, kalau orang yang mau masuk Islam, kemudian ikuti ajaran Islam, secara otomatis dia akan jadi baik. Dalam segala hal. Penampilannya, juga perilakunya, betul. Ya kan, kita juga diajarkan adab, kita juga diajarkan peduli sama orang tua, itu akan dirasakan sama keluarga kita, dan keluarga kita nggak akan menentang pasti, karena melihat perubahan yang luar biasa, bahkan kita bisa jadi asbab untuk hidayah mereka juga kan. Oh ini jadi baik kok. Oh ini hidupnya lebih tertata gitu kan. Itu sih yang menurut saya ini mungkin nanti teman-teman yang baru mualaf nih kan tantangannya banyak gitu ya. Pasti. Yakini saja kita dalam rangka mendekatkan diri sama Allah kok. Gitu. Tantangan pasti ada, tapi kita pasti ditolong sama Allah. Mungkin dari keluarga yang lain nih, saudara-saudara saya yang lain, dari adik-adiknya mama saya dapat tantangan juga. Mereka tidak sepakat ya, karena mereka nggak secara langsung nggak lihat perubahan saya kan. Loh sekarang udah ngaji, gimana nanti gimana Imlekan nih kan. Di keluarga kami masih kalau Imlek masih ngumpul, cap gomeh masih ngumpul kan gitu ya, masih ke makam kan segala macam masih iya kan. Ini gimana? Kamu nggak bisa ikut kegituan. Ya nggak bisa, mohon maaf. Itu saudara-saudara yang lain. Tapi kalau mama saya udah ngerti gitu kan, udah ngerti saya nggak bisa. Gimana nanti kumpul-kumpul keluarga gitu? Ya saya nggak bisa ikut gitu. Saya ikut ngumpul nggak apa-apa, tapi kalau makan hidangannya saya nggak mau nih. Hidangannya rasanya serba babi kan gitu ya. Udah wajib ya. Wajib. Ya, kalaupun Imlek kan saya datang. Niat saya ya ini kumpul keluarga. Ya saya tidak terus anti keluarga, enggak. Saya tetap bergaul. Imlek kan saya datang, tapi saya tidak ikut ritualnya. Ya mereka bakar dupa, ya silahkan bakar dupa, saya enggak. Dan saya tidak pernah membahas itu dulu. Ya, jadi supaya apa? Tidak terjadi crash dulu. Betul. Ya enak aja pokoknya udah nyaman. Akhirnya lambat tahun pun saya minggir. Lambat tahun saya sudah tidak ada di acara-acara seperti itu. Dan yang penting kita ya datang ke acara seperti itu, niatkan kita hanya silaturahmi keluarga saja. Silaturahmi nggak ada batasan. Betul. Batasan kita akidah ya. Jadi kalau silaturahmi tidak ada batasan. Nah itu seperti itu. Kemudian contoh nyata lagi, adik saya menikah. Adik saya ini Katolik. Adik saya nomor 3 Katolik. Nah menikah, otomatis apa sih bahasanya ya? Dia mendapatkan sakramen pernikahan ya. Kalau di Islam kan ijabnya, akad nikahnya. Ini sakramen pernikahannya terjadi di gereja. Ibu saya sendiri karena single parent kan. Nah seharusnya saya anak pertama. Kakak tertua yang mendampingi ibu saya. Betul. Saya udah ngomong ke mama saya, "Mah, tahu ya, Mah, saya Islam, saya nggak bisa masuk gereja." Udah nggak apa-apa, udah mama tahu. Enak kan mama saya. Jadi pas lagi acara sakramen pernikahan saya tidak ikut menghadiri. Tapi pada saat resepsi saya hadir mendampingi mama saya duduk di pelaminan untuk mendampingi adik saya. Saya ada di pelaminan, di panggung pelaminan mendampingi mama saya. Tapi pada saat di gereja saya nggak hadir. Itu jadi omongan, tantangan kan keluarga yang lain. Oh ini baru datang, adiknya nikahan, nggak datang, gimana sih gitu.
tahu sendiri kita ada batasan gitu. Saya dengan santai dan saya memang ya gini gaya saya kan selengean gitu ya. Jadi kayak serius nggak serius gitu kan, tahu sendiri pengajian gitu misalnya. Waduh. Wah ini udah ini ya apa namanya ikut-ikut yang itu gitu kan, biasalah orang-orang ikut-ikut yang di TV itu gitu ya. Oh yang fanatik gitu ya gitu kan ya. Saya sih senyum-senyum aja nyantai gitu. Yang penting jangan diambil hati, jangan berusaha mendebat sih kuncinya. Karena kalau kita berusaha enggak ini gini, itu tambah runcing nanti perdebatan, malah makin mempersulit kita. PR-nya makin banyak. PR-nya makin banyak, akhirnya nanti diusir lah dari rumah segala macam. Slow saja. Fokus kita adalah perbaiki diri. Fokus kita ikuti ajaran Islam dalam rangka kita mendekatkan diri sama Allah dan pasti kita banyak perubahan. Nanti orang lihat, oh banyak perubahan, bagus. Udah gitu aja. Jadi jangan berusaha terus saya Islam, saya paling benar. Itu nantilah, jangan tunjukkan saja, bukan dengan kata-kata. Tapi dengan akhlak adab. Dengan akhlak adab itu, insya Allah tidak akan ada perlawanan. Gitu. Masya Allah. Artinya kalau saya simpulkan, agama itu bukan penghalang untuk kita bersilaturahmi dengan keluarga. Betul, itu tepat banget Pak Erik ya. Betul. Nah, ini juga pelajaran nih buat Mu'alaf dan buat saya juga Pak Erik, karena kan ibu saya juga belum dapat hidayah ya. Mudah-mudahan Allah kasih. Jadi ya itu tadi, jangan bawa agama kalau dalam keluarga itu nyantuy aja gitu. Nyantuy. Jadi gini, saya pernah puasa dalam bulan Ramadan, saya berkunjung nih, berkunjung ke keluarga. Siang-siang tuh, oh mereka makan siang. Saya santai. Saya terus nggak berusaha banting meja atau apa segala. Saya puasa nggak mau, itu nggak usah gitu. Iya gitu ya. Ya selalu saja santai. Udah makan di depan saya, silakan. Dan itu nggak akan membuat kita batal kok. Betul. Ya kan, jadi selalu aja, dan itu mereka makin respect juga dengan kita. Ya kita juga tunjukkan ini adab kita asik kok gitu ya. Islam itu rahmatan lil alamin. Artinya ya kita juga makin peduli dengan keluarga, makin peduli dengan orang tua. Itu kan juga diajarkan, walaupun orang tua kita masih non muslim, tapi kita kan juga diajarkan harus hormati orang tua, harus berbakti sama orang tua ya. Masya Allah. Baik, berarti terhitung Mu'alaf dari tahun 98 ya, pada saat itu reformasi ya. Oh iya. Indonesia lagi juga reformasi, saya juga reformasi. Oh ikut juga Pak Erik? Ya, bukan, saya reformasi diri. Oh reformasi diri ya, Masya Allah ya. Dari apa non muslim menjadi muslim ya, kan reformasi kan. Masya Allah. Reformasi syar'i. Iya. Itu. Pak Erik, sempat tadi kan Pak Erik bilang bahwa Pak Erik Mu'alaf itu kan pas ketika jadi seorang muslim, Pak Erik belum ada kerjaan gitu ya. Iya, pengangguran. Sampai itu kan mungkin kalau saya bilang itu ujian dari Allah ya Pak Erik. Iya, nah itu menghadapi itu sehingga Pak Erik bisa sampai sekarang itu bagaimana Pak Erik? Iya. Jadi saat saya masa-masa mau transisi nih, mau masuk Islam kan, sebenarnya ada sih pekerjaan, yaitu tadi tukang tato. Oh iya, oke. Kemudian ya saya mungkin ada bakat dagang juga dulu, jualan, tapi jualannya jualan drugs ya, Masya Allah. Ini bukan dibanggakan, tapi jadi pelajaran aja. Supaya jangan dicontoh. Iya, ketika saya masuk Islam, saya berhenti dong dari semua itu. Akhirnya jadi pengangguran resikonya, karena saya harus meninggalkan itu semua. Itu nggak bener kan, tukang tato, oh nggak bener. Jualan narkoba apalagi, gitu. Jadi tukang lukis, sementara saya udah belajar, nggak boleh dong lukis-lukis gitu kan, saya tinggalkan. Dulu itu jadi dari mata pencarian saya. Sementara mata pencarian saya itu sangat bertentangan sekali dengan agama, jadi saya tinggalkan semua. Konsekuensinya saya nganggur, belum ada penghasilan. Saya nggak resah itu. Oke, yang penting saya tenang dulu hatinya. Insya Allah Allah kasih jalan. Nah ini qadarullah. Saat itu dalam sebuah pengajian, ada seorang jamaah, ini pengusaha soun, tahu soun nggak? Bihun. Oh iya, bihun tahu. Bihun. Melihat saya dan geng saya berlima, akhirnya ini teman-teman saya yang biasa mabok bareng saya ikut-ikutan kan, akhirnya semua stop dari mabok, beralih ke masjid. Nah, menarik perhatian mereka, salah satunya begini, saya itu kan paling susah bangun pagi nih, itu tantangan luar biasa. Jadi kalau boleh dibilang salah satu tantangan saya masuk Islam ini bangun pagi. Subuh itu 4:30, antara 4:30 lah ya rata-rata. Saya bangun jam 8 pagi itu masih kepagian. Jam 8 pagi itu buat saya kepagian. Gitu. Kalau saya bangun udah terang tapi lihat jam 8 pagi, saya pasti tidur lagi. Nah, ketika saya masuk Islam, saya harus terbiasa bisa bangun subuh gitu. Itu sulit luar biasa. Dulu saya ngakalinnya gini. Kalau saya di rumah nggak ada yang bangunin nih, mendingan saya tidurnya di masjid. Masya Allah. Saya tidur di masjid. Nah, saya bawa bantal dari rumah, saya tidur di soft pertama persis di belakang softnya imam, di belakang tempat imam. Ngeboking secara nggak langsung. Oh iya, udah tidur di situ. Saya minta izin tuh.
saya ikut tidur. Ya niatnya itikaf ya, gitu biar tidur tapi juga dapat nilai ibadah. Niatnya itikaf, dah tidur di situ. Supaya apa? Saya pasti dibangunkan. Kenapa? Kalau saya nggak bangun kan susah nih mau sholat gimana? Iya, Masya Allah. Pasti jamaah akan berusaha keras membangunkan saya biar sholatnya berlangsung. Nah, alhamdulillah tuh bisa saya sholat subuh, kemudian dapat tugas. Mas Erik, kamu kan tidurnya di masjid, udah adzan subuh sekalian gitu. Nah, itu pengalaman saya ini jadi bisa adzan lagi di subuh, adzan di masjid yang tadinya saya memang sudah hafal kan ya. Adzan dengan makhraj yang berantakan sekali, memberanikan diri, gemeteran luar biasa, pegang mic adzan gitu. Nah, ini menarik banyak orang. Kan? Oh, ini lucu nih. Ada preman tobat, tidur di masjid, sampai jadi adzan, suaranya berantakan, tapi ada kemauan gitu mungkin ya. Nah, terus datang kerjanya apa, Mas? Nah, ini Ustadz yang tadi. Belum punya kerja. Mau nggak saya kasih kerjaan? Nah, saat itu tuh beliau mau kasih modal 1 unit kendaraan, mobil box. Gitu. Mas Erik sama teman-teman nih, saya berlima itu cari deh mobil box yang murah-murah tapi masih sehat gitu kan. Nanti saya bayarin, nanti saya isi itu soun bihun full, silahkan keliling. Gitu. Baik, jadilah kita terus cari kan, semangat berlima cari, kemudian belajar nyetir. Nah, itu keliling bihun itu. Nah, dengan catatan bapak ini nih, pengusaha ini, yang penting kami harus makin rajin ke masjid. Nah, disitulah kita belajar. Oh, ternyata memang ketika kita mau ibadah pun nggak boleh melupakan dunia juga, gitu kan. Kalau dulu kan saking kencangnya, sudah nikmat, saya sudah nggak peduli lagi, saya mau miskin, saya nggak peduli lagi, saya nggak punya duit, itu sudah ke titik itu loh, Mas Adam. Karena udah pokoknya saya mau di masjid. Tapi ternyata kan ada hal-hal lain yang harus membutuhkan dunia juga, gitu. Karena dunia untuk inilah. Dari situlah saya belajar akhirnya. Saya belajar, kemudian saya mulai berpikir, cari peluang gitu ya. Akhirnya bagaimana saya bisa menafkahi diri, bahkan suatu saat saya keluarga, saya harus juga inilah. Mungkin titik-titik itulah yang mengantarkan saya akhirnya jadi pebisnis ya saat ini ya. Gitu, saya belajar dari situ. Oh ya Islam tuh nggak bisa, artinya gini, ada kalau saya, versi saya nih, kejar akhirat, dunia ngikut. Versi saya, ya dunianya juga disiapkan dulu gitu loh. Sebagai ember penampung rezekinya. Setelah itu kita banyak-banyak di akhirat, tapi kan embernya udah siap nampung. Nah, kebanyakan, mohon maaf, orang fokus di akhirat tapi nggak punya ember buat nampung dunianya. Itu dunianya nggak bisa ngikut dong. Sama aja dikasih hujan deras sama Allah, tapi nggak ada ember yang buat nampung airnya. Ya airnya hilang kan gitu ya. Nah, mungkin versi saya begitu. Kita ngejar akhirat, tapi kita udah punya dunia yang disiapkan, tadi ember tadi. Sehingga ini bisnis jalan, tapi kita banyak kegiatan untuk fokus akhiratnya. Ya, dengan kata lain sederhananya adalah dunianya dibagusin buat kendaraan untuk akhirat. Gitulah lebih tepatnya. Nah, dari situlah mulai berpikir peluang-peluang bisnis kan. Alhamdulillah tahun 2000 saya dapat istri. 2000 menikah nih. Ya, karena saya udah muslim, saya cari istri yang muslim. Juga. Kemudian saya dagang sate itu. Dagang sate kelinci gitu. Nah, kemudian dagang pulsa, terus saja. Nah, jadi jualan pulsa di pinggir jalan itu saya lakukan. Jadi PKL lah, pedagang kaki lima ya. Jadi jualan pulsa di pinggir jalan. Nah, kebetulan tempat jualan saya itu di depan sebuah bank besar di Purwokerto. Nah, itu didatangi tuh sama marketing bank. Masya Allah. Iya, datangi, Pak, jualan pulsa, ya mau nggak nambahin modal gitu kan. Dulu saya dengan modal seadanya, Mas Adam. Bikin etalase, bikin sendiri tuh, pakai meja, dikasih lemari, karena keterbatasan modal. Cuma memang dulu saya sudah menyatakan diri, saya harus wirausaha gitu kan, harus wirausaha. Nah, supaya apa? Saya gampang kalau sholat itu nggak harus izin. Misalkan gini, mohon maaf ya, kalau orang kerja jadi karyawan, mungkin duhur masih bisa nih duhur. Ya kalau subuh kan di rumah, duhur kan jam break. Asar. Wah, itu sering kelewat itu. Nah, sering kelewat, nunggu jam kantor pulang jam 4 ya, apalagi 4:30. Asar nggak bisa tepat waktu. Sementara saat itu saya sudah dibiasakan kan, ketika awal-awal saya masuk Islam kan on time tuh, ya kan, Masya Allah, itu kan nikmatnya jangan sampai hilang tuh kan gitu. Nah, saat itu saya harus wirausaha supaya saya gampang gitu aja. Nah, jualan pulsa, datang bank, ditawari modal, yang dulu etalase cuma 1 meter ala kadarnya,
ditawari modal, masnya ada apa? Saya ada motor tuh, Yamaha Vega saat itu ya. Ya udah masukin aja BPKB-nya, nanti cair 5 juta gitu. Saya pikir 5 juta saat itu nih, tahun 2003, 2000, itu besar, 2003 ya, itu besar ini. Bisa nambah 1 etalase lagi dan ngelengkapin dagangan. Dan dulu kan saya pakai tenda tuh, tendanya ganti yang lebih bagus nih. Ambillah saya tuh 5 juta. Nah, jangka waktu 1 tahun gitu. Bisa lancar tuh, Mas Andra, lancar. Dagangan saya tambah banyak, omset tambah banyak kan. Nah, 1 bulan, sisa 1 bulan, datang lagi marketingnya, Pak lancar nih Pak, mau nggak 10 juta dengan jaminan yang sama? 10 juta dengan jaminan yang sama, ini Bang gimana sih ngitungnya? Motor kalau dijual ini paling 7 juta gitu. Ini dikasih pinjaman 10 juta, jaminan motor, ya mau banget kan? Tapi karena 10 juta, jangka waktunya jadi 3 tahun, kalau 1 tahun terlalu berat, jadi 3 tahun. Nah, ini jebakan Batman. Iya. Jebakan Batman. Tenor 3 tahun sama dengan bunganya lebih besar. Nah, ini mulai 1 tahun setengahan kurang lebih perjalanan separuh, mulai saya berhitung, kok saya ngangsur tambah berat gitu kan. Saya hitung nih semua dagangan saya. Dagangan saya hitung. Ternyata jumlah aset dagangan sama jumlah hutang lebih besar jumlah hutangnya. Nggak bener ini. Kalau saya jual semua dagangan untuk lunasi hutang, nggak lunas. Nah, biasa kan, kalau kita punya masalah, cari tahu lah lewat agama. Kan harusnya seperti itu. Yang menarik dalam Islam ada indeks. Di Al-Quran itu ada indeks. Al-Quran itu keajaiban buat saya. Kenapa? Problemnya hidup, kebingungan hidup, di Quran itu ada semua. Nah, saya itu tertarik indeksnya itu kan. Hutang, buka kan, indeks hutang. Gitu. Saya main ke perpus cari indeks Al-Quran. Ketemu riba. Wah, di Al-Baqarah nih 275 sampai 279 dijelaskan tentang riba. Ya, 275, 279 mulai dari pemberitahuan apa itu riba, mulai dari peringatan sampai ancaman kan. Di Al-Baqarah 275, 279 baca. Oh, ini saya salah gitu. Gitu kan, saya salah. Nah, di situ mulai ngerti tentang riba. Nah, tetapi kadangkala perlu jatuh 2 kali nih biar lebih tahu. Udah ngerti riba tapi kadang masih ngeyel. Oh iya, karena mungkin teman-teman juga lagi ngerasain nih udah ngerti riba tapi masih saya nggak punya modal, utang bank lagi, riba lagi. Saya pun demikian dulu. Nah, suatu ketiga ini udah lewat nih. Akhirnya saya bisa menyelesaikan ini lewat, saat itu sudah ngerti riba tapi masih ngeyel gitu kan. Masih sebenarnya nggak apa-apa deh, mau kita kan ngasih bunga imbal hasil bagi hasil gitu, seolah-olah gitu ya. Membenarkan diri cari alibi. Jadi pembenaran ya. Buka usaha rental mobil. Ya, usaha rental mobil, leasing kan. Wah, ya leasing. Nah, riba lagi tuh. Ya, tapi kan ya pembenaran ya kan gitu. Nah, ini Allah sayang banget sama saya. Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah tuh luar biasa. Saya merasakan kembali rasa sayangnya Allah. Desember 2012 saya ambil mobil, direntalkan, harapannya nanti saya bisa bayar angsuran dari hasil rental gitu kan. Nanti 4 tahun selesai, saya ambil mobil lagi, unit saya banyak, harapannya begitu. Bulan Mei mobilnya hilang. Baru 5 bulan mobil hilang, dibawa lari sama yang rental, nggak jelas lah gitulah pokoknya. Saya nggak terima kenyataan saat itu. Tapi saya harus cari hikmahnya pasti. Kenapa saya begini? Ya Allah, hikmahnya. Ingat lagi tuh. Al-Baqarah 275. Masya Allah. Riba. Mungkin ini cara Allah menyelamatkan saya dari riba. Dengan mobil dihilangkan. Oke, fix. Saya ikhlaskan mobil hilang. Saya datang ke lembaga keuangan itu, ke leasing. Ini mobil hilang, silahkan mau seperti apa. Saya nggak bisa ngangsur. Akhirnya ditarik sama leasing kan mobil. Nanti mobil hilang dicari sama leasing. Tapi mobil itu sudah diambil alih. Oke, nggak apa-apa. Angsuran saya hilang. Saya kembali nggak punya apa-apa. Qadarullah saya nggak punya usaha yang lain, terpuruk, ya saya sampai harus kontrak dengan anak istri ke sebuah lokasi yang jalan setapak, yang kanan kiri itu nggak terlalu, bukan orang kaya, supaya psikologi saya bisa turun dulu lah. Anak-anak juga turun dulu psikologinya, cooling down dulu. 2014 itu saya menyatakan dengan istri, kita harus jadi manusia bebas hutang, artinya tidak punya hutang. Mulai sekarang kita beli apa-apa secara cash. Allah mampukan. Saya punya keyakinan. Kita punya keinginan, punya impian, nanti Allah tunjukkan cara ikhtiarnya, kan begitu aja. Allah kan maha kaya. Saya yakin teman-teman yang nonton video ini pasti sepakat, Allah maha kaya. Kadang-kadang yang membuat kecil kita sendiri.
saya kalau nggak beli kredit nggak akan bisa beli. Itu kan kita mengecilkan kita, memvonis kita nggak mampu. Betul. Padahal Allah kasih rezekinya nanti beli rumah cash loh. Tapi kita sudah ngomong dulu, sudah negative thinking dengan diri sendiri. Saya kalau nggak KPR nggak akan bisa beli rumah. Yang kebanyakan begitu. Betul, Pak. Nah, padahal Allah kasih rezeki sesuai Kadar sesuai dengan kebutuhan kita. Kebutuhan kita. Apa minta kita? Ya kita kalau yakin Allah Maha Kaya, kenapa kita nggak mintanya banyak sekalian? Ya Allah, saya harus bisa beli cash gitu kan. Tunjukkan caranya gimana. Nah, itu kan mudah buat Allah. Nah, saya pun demikian. Saya ke istri, beli apa-apa harus cash. Nggak boleh kredit, nggak boleh utang. Beli apa-apa harus cash. Ya itu. Alhamdulillah itu ditunjukkan. Ketika saya sudah mantap, tidak mau riba lagi, saya mantap tidak mau punya hutang lagi. Saat itu juga, saya suatu saat bisa beli rumah cash. Saat itu saya nggak punya duit, tapi saya sudah berani ngomong itu. Masya Allah. Allah kabulkan. 2015 saya jadi makelar produk. 2015 punya produk sendiri, singkat cerita. Masya Allah. Di herbal ini pun petunjuk Allah gitu kan. Punya herbal probiotik Embio Pro, saya pasarkan saat itu karena nggak punya modal, saya hanya produksi 48 botol. Ya, kemudian ya saya libatkan Allah dengan cara apa? Saya caper sama Allah. Tiap botol yang terjual saya sisihkan sekian ribu rupiah untuk fisabilillah, untuk sosial. Masya Allah. Gitu. Nah, saya akadkan seperti itu. Nah, pada 2015 April ini Embio Pro rilis 2015 April, hampir putus asa di akhir tahun 2015 karena omsetnya masih puluhan botol per bulan. Ketika saya berikrar, ya Allah, per botol saya jadikan sosial sekian rupiah. Nah, di situ saya punya amplop nih, Mas Adam, amplop yang isinya laku 1 botol masuk 5.000, laku 1 botol masuk 5.000. Saya sisihkan di awal. Masya Allah. Ya. Tahu-tahu amplopnya tebel nih. Dia hitung-hitung, ini ada 300.000 nih. Jadi kita keluar naik motor. Ada musola lagi dibangun. Nah, kita datengin tuh pengurusnya. Pak, saya ikut nitip beli semen gitu. Saya kasih uang yang di amplop tadi. Kan enak karena apa? Disisihkan di awal. Tapi kalau nyisihkannya nanti-nanti, ya namanya manusia. Lupa ntar ya. Sayang deh. Ini kan gitu kan ya. Ada kebutuhan lain lah segala. Tapi kan udah disisihkan di amplop itu. Bisa dipraktekkan nih teman-teman. Pakai amplop nih. Ya, amplop beneran masukin. Jualan apapun masukin, tapi sudah ikrar dulu kita, biar kita komitmen. Mau nyisihkan berapa? Misalkan jualan parfum, per botol parfum sisihkan berapa? Jualan makanan per bungkus, itu di awal. Itu saya yang lakukan. Itu yang membuat Allah kasih rezeki saya luar biasa. 2016 awal udah tembus di atas 100 botol. Pertengahan udah tembus 300 botol per bulan. 2017 ini sudah di angka 500 botol per bulan. Impian saya yang saya impikan, saya pengen ke Mekah. Amin ya Allah. 2017, alhamdulillah terrealisasi dari ini. Saya bisa umroh. Masya Allah. Saya bisa umroh ke Mekah. Di Mekah, saya doa lagi, ya Allah, ini nikmat gitu kan. Saya bisa melihat Ka'bah, saya bisa beribadah di sana, beribadah umroh, nikmatnya Masya Allah. Mudahkan saya bisa ke sini lagi. Alhamdulillah dimudahkan. Ya, pulang umroh rezeki makin hebat. Karena apa? Yang namanya ibadah umroh itu sedekahnya kita dituntut karena kita mengeluarkan harta, ya kan? Tauhidnya juga dituntut, ya keimanan kita juga makin diasah. Pulang yang namanya orang bersedekah di jalan Allah, rezeki ditambahkan. Pulang umroh, alhamdulillah. 2018 Embio Pro sudah di atas 5.000 botol omsetnya per bulan. 2019 omset Embio Pro ini sudah di atas 15.000 per bulan, 15.000 botol per bulan. 2019 awal saya ngomong, tahun ini saya pengen haji gitu. Sama Allah. Saya mintanya gitu. Pokoknya minta sama Allah tuh agak maksa-maksa dikit lah ya. Pokoknya ya Allah Maha Kaya, Allah punya segalanya. Kenapa kita nggak minta banyak? Saya nggak mau berangkat haji dengan ngantri lama. Saya maunya tahun ini berangkat ya Allah gitu kan. Nanti kalau tahun itu meleset, ya saya tahun depan ikrarnya gitu lagi mintanya. Tahun ini saya berangkat ya loh. Tinggal minta kan. Gitu. Alhamdulillah 2019 saya dimudahkan bisa berangkat haji, fasilitas plus gitulah ya. Gitu. Tanpa ngantri. Saat itu ada temen yang kasih tahu ada biro yang bisa ngurus haji langsung berangkat gitu kan. Saya daftar 3 minggu nih, bironya bingung. Saya baru pernah ngurusin orang berangkat haji 3 minggu gitu. 3 minggu keluar tuh visa. Masya Allah. Keluar visa saya berangkat alhamdulillah haji di tahun 2019. Custom itu gini, kita mau minta berapa hari,
di Madinahnya bebas. berapa lama, ya custom kita Masya request. Allah. Jadi wah asik karena kita nggak terikat dengan ini, kita punya custom. Saya mau custom nanti di Madinahnya 10 hari gitu ya, di Mekahnya 20 hari, jadi 30 hari itu gitu custom. Wah itu fasilitas enak, hotel yang bagus gitu. Nah itu karena minta, bukan karena saya hebat teman-teman, tapi karena saya minta ke Allah, memang mintanya yang eksklusif gitu. Saya mintanya yang gede. Jadi ini bisa ambil pelajaran. Kalau minta sama Allah tuh jangan nanggung. Karena Allah Maha Kaya. Kadang-kadang kita ngerti Allah Maha Kaya, tapi tidak memposisikan Allah Maha Kaya. Kita mintanya nanggung. Kadang-kadang ya Allah saya pengen umroh, bintang 3 ya nggak apa-apa ya Allah, backpacker juga nggak apa-apa. Aku mintanya terlalu sedikit gitu. Yang gede ya Allah saya mau umroh, ya bintang 5 eksekutif gitu. Fasilitas yang lengkap gitu. Mintanya yang gede sekalian. Saya sama, haji saya tahun ini, ya Allah, pokoknya tahun ini saya, ya kayak anak kecil minta orang tua lah. Iya, ngerengek dulu ya. Iya, minta permen, nggak boleh, pokoknya mau, saya harus, kalau nggak mau saya nangis. Gitu aja, karena Allah kan Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Kaya, kurang apa coba? Kenapa kita mintanya nanggung gitu loh? Masya Allah. Itu saya buktikan, saya bisa haji 2019, fasilitas luar biasa. Masya Allah, luar biasa, dimudahkan, saya dapat tenda yang bagus, segala macam. Wah enak sekali. Dan itu karena kita minta, sekali lagi teman-teman, jangan ragu kalau minta sama Allah. Allah kabulkan lah. Yang penting kita mintanya beneran. Masya Allah. Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Orang tua dimintain anak ketika anaknya udah nangis, ngalah kok Ngalah kasih. pasti. Apalagi Allah. Itu yang terjadi. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi, Masya Allah, BioPro ini, Masya Allah, Insya Allah berkah terus ya Pak ya. Amin, amin, Insya Allah doanya selalu. Mudah-mudahan ya Pak ya. Ini dari Pak Erik terpuruk, kemudian meninggalkan, yang ini yang paling harusnya di-mention untuk sahabat ngaji cerdas ya, untuk meninggalkan riba itu, ya Allah, tadi bisa diambil pelajarannya lah Pak Erik lah, nggak usah khawatir tentang rezeki gitu, maksudnya Allah sudah kasih dan tinggal pinta kata Pak Erik, sehingga Pak Erik bisa seperti ini, Masya Allah. Dan Pak Erik juga selain BioPro ini juga konsultan bisnis, bener nggak Pak? Maksudnya? Bukan konsultan di tepatnya, cuma qadarullah mungkin Allah tempatkan pada posisi di mana banyak orang pengen sharing lah ya, tepatnya gitu. Baik. Jadi mungkin orang melihat, wah ini Pak Erik kok enak bener gitu ya. Ya contoh karena sekarang aja nih pandemi yang lain pada tumbang bisnisnya, kok Pak Erik tetap bisa bahkan bikin bisnis baru, buka bisnis baru segala macam. Jadi mungkin pada kesini pengen sharing, pengen belajar. Bukan konsultan secara ini sih, tapi sharing saja. Dan saya juga bukan orang yang terus, oh ini ada tarif segala, enggak ya. Ya kita saling sharing. Alhamdulillah. Makin banyak teman yang nggak kenal sampai ke sini nanya gimana Pak tips-tips bisnis kok pandemi makin ini. Yang pertama ketika saya ditanya itu kan satu gitu, karena saya nggak punya utang gitu kan. Oh iya itu ya main poinnya itu. Ini yang keren adalah Islam membuat kita tuh hidup sejahtera, Mas Adam. Kalau kita ngikutin otomatis hidup sejahtera. Tadi tinggalin riba. Di mana pandemi banyak orang bangkrut, kenapa? Karena dia punya angsuran. Riba lagi. Ya kan? Ada bunga kan gitu. Nah, utang 10 juta ngembalikannya lebih dari 10 juta karena bunga. Akhirnya terbebani. Pandemi, omsetnya turun, nggak bisa bayar angsuran. Otaknya akhirnya nggak fokus ngurus bisnis. Otaknya mikir angsuran. Mikirnya hutang. Padahal hutang solusinya adalah bayar kan? Bayar dari mana uang? Uang dari mana peluang? Bagaimana bisa bayar kalau 80% otaknya mikir utang? Harusnya perbanyak mikir peluang biar bisa bayar utang. Tapi yang terjadi demikian. Nah, itu mungkin salah satunya. Saya dimudahkan Allah, diizinkan Allah, saya menjadi manusia bebas utang, nggak punya angsuran. Pandemi, saya mikirnya peluang dong. Masya Allah. Saya berusaha menjadi orang yang selalu peka dengan keadaan yang terjadi di masyarakat. Masalah apa sih yang ada di masyarakat? Saya coba hadirkan solusinya, saya jadiin bisnis. Contoh, ini masalah kesehatan. Manusia, banyak orang punya masalah kesehatan. Saya pengen hadirkan solusinya. Herbal. Ya kan? Jadi bisnis. Tapi saya niatkan bisnis ini adalah ngebantu orang. Jadi saya ke tim-tim resellernya MBioPro, tim agennya MBioPro, saya katakan, jualan menurut Laskar Probiotik. Laskar Probiotik itu sebutan untuk ini agen dan reseller, karena jualannya herbal probiotik. Jualan versi Laskar Probiotik adalah bantu orang lain dapat jalan kesembuhan. Kita niat berbagi jalan kesembuhan, nanti dapat imbalan keuntungannya. Jadi yang pertama niatnya lurus dulu nih. Ada orang sakit, ada orang punya masalah kesehatan, kita niatkan bisa jadi asbab penyembuh asbab penyembuh dengan media herbal. Dapat imbalan, disyukuri. Nah, itu yang coba saya tanamkan, saya edukasi ke tim. Tim alhamdulillah jadi satu visi dengan kami, dengan saya
untuk memasarkan MBO Pro dengan niat bantu orang lain dapat jalan kesembuhan. Jadi semangat semua nih. Nah itu makin berkembang, ya MBO Pro makin bisa diterima di masyarakat, alhamdulillah. Walaupun dari modal nol, modal HP, main sosmed dulu zaman BBM ya, BlackBerry itu. Iya. Broadcast gitu. Iya, broadcast aja 48 botol di awal, sampai saat ini alhamdulillah omsetnya sudah puluhan ribu ya. Ya di atas 10.000 lah gitu per bulan. Itu kan atas kemudahan Allah tentunya, dan kegiatan sosial makin banyak yang bisa kita kerjakan dari MBO Pro ini. Gitu, Mas Adam. Bisa bermanfaat untuk semua orang ya Pak, insya Allah. Iya. Mudah-mudahan. Kalau orang bisnis itu kan kadang-kadang ada peluang fast track, kenapa kita pakai yang slow track gitu ya, fast track, kita main cepat aja deh. Saya masuk Islam di usia saya udah 20 tahun gitu, biar amal saya nggak ketinggalan sama yang Islam dari lahir, yang sudah soleh dari lahir, saya fast track gitu aja. Ini mumpung saya ada ini, saya harus jariahnya banyakin nih, karena kan usia kita nggak ada yang tahu ya saldonya sampai berapa lama lagi gitu kan nggak ada yang ngerti. Saldo umur kita masih banyak atau masih ini. Yang penting sekarang adalah fokusnya ketika kita masih dikasih sehat, masih bisa berkarya, udah optimal aja, ikhtiar, jadikan itu kendaraan akhirat. Mungkin seperti itu, Mas. Masya Allah. Baik, Pak Erik, makasih banyak sharingnya. Sama-sama, Mas Adam. Mudah-mudahan berkah selalu dan Allah jaga Pak Erik selalu. Amin. Dan Allah lahirkan Pak Erik yang baru nanti. Amin, itu harapannya. Amin. Dan khususnya buat saya juga. Alhamdulillah. Baik, Pak Erik. Mungkin kalau ada pesan terakhir, Pak Erik, sebelum kita tutup, mau pesan apa untuk saudara-saudara kita, baik yang mu'alaf ataupun yang sudah Islam dari lahir, Pak Erik? Baik. Sebelah sana, Pak Erik. Jadi, teman-teman semua, hidup paling damai, paling sejahtera adalah ketika kita dekat dengan Allah. Karena Allah ini penguasa, pemilik dan penguasanya dunia, jagat raya. Kalau kita udah dekat, kita nyaman, kita tentram. Orang yang tenang, orang yang bahagia itu orang yang selalu merasa dekat dengan Allah. Pasti banyak syukur, ya, pasti juga terarah hidupnya, ya, tidak akan banyak ngeluh. Kenapa kita harus ngeluh? Karena kita ada Allah yang akan dampingi kita. Ya, akhirnya banyak syukur. Nah, satu-satunya jalan kita mendekatkan diri sama Allah yang paling nanti nyaman, paling benar adalah dengan agama. Dan agama, dari dulu tadi saya katakan, dari dulu agama itu satu. Sekarang agama yang diperuntukkan untuk umat akhir zaman kita ini adalah agama Islam dengan tuntunan yang paling lengkap, fiturnya paling lengkap, rambu-rambunya paling lengkap, yang insya Allah akan mengarahkan kita di jalan lurus, tentu jalan yang menuju keselamatan, kesuksesan dunia dan akhirat. Mantapkan kalau teman-teman yang saat ini mau mu'alaf, mau masuk Islam, udah mantep, yakin hidup banyak berubah nanti. Ya, yang sudah mu'alaf, udah yakin, jangan goyang, jangan tengok kiri kanan, fokus saja, perdalam agama, ilmu-ilmu agama, terapkan. Insya Allah kita dapat nanti sejahtera hidup, damai sejahtera, ya, tidak hanya di dunia, insya Allah juga selamat di akhirat. Begitu. Masya Allah, Allahu Akbar. Baik, sahabat ngaji cerdas, itulah mungkin bukan beberapa, tapi panjangnya kisah Pak Erik ya, Masya Allah ya. Nggak apa-apa Pak Erik, saya justru pribadi menikmati banget, dan mudah-mudahan sahabat ngaji cerdas juga menikmatinya, dan tentunya bukan hanya menikmati, tapi bermanfaat, menjadi ibroh buat sahabat sekalian untuk menguatkan akidah kita bersama dan semangat ibadah kita bersama. Dan jangan, tadi pesan Pak Erik, kalau pengen minta sama Allah, mintalah yang paling banyak, yang paling keren, yang paling luar biasa gitu. Mau minta jodoh, minta yang paling paling sempurna. Gitu aja gitu. Asik. Terima kasih banyak Pak Erik. Saya nitip deh, kalau teman-teman mau ini singgah di YouTube saya ada nih. Oh iya boleh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ikut punya YouTube di Erik Show, ERICKSHOW, Erik Show itu boleh. Itu kalau di Erik Show lebih banyak tema-tema bisnis mungkin ya, tapi sharing apa yang saya lalui, coba saya ceritakan melalui YouTube. Ya barangkali berkenan. Insya Allah. Silakan. Nah itu kalau bagi para pembisnis khususnya ya, itu wajib dikunjungi ya. Atau yang pengen bisnis. Masya Allah. Dan juga bisa mampir nih ke Pak Erik di Purwokerto ya Pak Erik ya. Di Purwokerto ada. Nanti Insya Allah bisa ketemu langsung, bisa ngobrol, berbagi kisah dan seterusnya. Pak Erik, sekali lagi makasih banyak. Sama-sama, mohon maaf banyak kekurangan atau banyak khilaf saya, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi untuk sahabat ngaji terus. Mungkin itu aja. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Erik, Afwan ganggu waktu panjang banget. Nggak apa-apa, Masya Allah. Nggak apa-apa. Tapi tadi seru ya. Insya Allah.